Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online CKI OFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya selalu berdoa untuk Anda yang ada di rumah. Kiranya semua kita boleh sehat, terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Dan mari hari ini kita siapkan hidup kita kembali beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Mari kita mau menyanyi memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Karena Dia sudah begitu baik dalam hidup setiap kita. Mari yang percaya Tuhan baik, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya Tuhan ajaib, katakan lagi sama-sama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Berapa yang percaya bahwa sampai hari ini Tuhan kita masih melakukan mujizat. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia buat mujizat, sampai hari ini Tuhan yang sama, tetap Tuhan yang membuat mujizat di tengah-tengah kita. Mari yang percaya nyanyikan dari awal bersama-sama dengan saya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yang percaya angkat tanganmu, katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya katakan lagi. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari dengan imanmu
Katakan lagi sama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, amin amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi dengan imanku katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah yang percaya mujizat masih ada, sembah Tuhan. Oh, naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa, ya Bapa. Aku percaya tangan-Mu yang ajaib sanggup menolong kami. Tangan-Mu yang ajaib sanggup memulihkan kami. Haleluya. Mari yang di rumah sembah Tuhan lebih lagi. Angkat suaramu, muliakan Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa menolong kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rasakan Engkau hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online, kami tahu kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh situasi dan keadaan kami hari ini. Karena itu kami mau mengangkat tangan karena kami percaya Engkau Tuhan yang buat mujizat bagi setiap kami. Mari yang percaya katakan amin dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih meriah lagi, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi katakan sama-sama, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang percaya dengan imanmu katakan lagi sama-sama, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan imanmu katakan lagi, mujizat terjadi sekarang ini. Yang percaya kita berikan tepuk tangan kemuliaan sore-sore bagi Yesus Tuhan yang melakukan mujizat di antara kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima mujizat dengan iman. Kami terima kesembuhan dengan iman. Kami terima pemulihan dengan iman. Kami terima kekuatan yang berlimpah-limpah dengan iman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini senang sekali kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Ya, saya hari ini akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena sesuatu yang saya ambil dari ayat-ayat yang kita sudah sering dengar, bahkan mungkin Anda sudah tahu kisahnya ya. Nah, lihat Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata begini. Setelah berkali-kali didera itu dicambuk ya, dipukul. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk mereka menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah saudara, hari ini saya mau bahas tentang sesuatu yang mungkin agak berbeda ya dari ayat yang kita baca, ayat yang sangat sederhana ini. Apa yang akan saya bahas? Yang saya bahas adalah bagaimana cara kita mendefinisikan masalah dengan benar ya. Atau apa dan bagaimana kita mendefinisikan masalah dengan benar. Kenapa saya berkata demikian? Karena seringkali kita ini mendefinisikan masalah itu berbeda dengan bagaimana cara Tuhan mendefinisikan masalah ya. Karena itu hari ini saya mau tunjukkan lebih dulu bagaimana Anda melihat masalah. Bagaimana Anda memandang masalah, atau dalam bahasa yang sederhana, bagi Anda masalah itu apa sih ya? Definisi masalah itu apa sih ya? Karena ketika Anda gagal memahami definisi masalah, maka Anda juga akan gagal menyelesaikan masalah Anda. Karena Anda akan sibuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Ketika Anda tidak ngerti apa itu definisi masalah atau apa pengertian masalah bagi Anda. Nah, kalau saudara baca di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Paulus itu dicambuk, didera ya, lalu dipasung.
lalu kemudian dimasukkan penjara, ya. Entah kemudian kapan lepas dia nggak tahu, kapan dilepaskan nggak tahu, kapan akan diadili lalu diputuskan di penjara berapa lama ataupun hukumannya akan bertambah berat atau apa dia nggak tahu. Bisa tambah berat, bisa juga dilepaskan ataupun hal-hal yang lain. Nah, bagi sebagian orang tentunya kalau kita melihat Paulus dalam kondisi seperti ini, kita akan berkata hari itu Paulus sedang dalam masalah. Kenapa? Karena kita melihat tiga hal. Pertama dia dipukul, kedua dia dipasung, ketiga dia dipenjara. Dan kita akan berkata Paulus sedang dalam masalah. Tapi kalau saudara baca Alkitab, bagi Paulus ternyata apa yang dia alami hari itu bukanlah masalah. Ya. Kenapa? Karena Paulus punya definisi sendiri tentang apa itu masalah. Nah karena itu mari kita samakan persepsi kita tentang apa itu masalah. Karena begini saudara ya, karena bagi sebagian besar orang segala sesuatu yang mengganggu kenyamanan mereka itu adalah masalah. Kalau mereka dulu nyaman dalam kondisi keuangan mereka dan hari ini keuangan mereka bermasalah sehingga mereka tidak nyaman, lalu orang berkata, "Pak, saya lagi dalam masalah keuangan." Kalau dulu pekerjaan mereka lancar jaya, makmur jaya, sukses jaya, lalu hari ini pekerjaan mereka terganggu, orang berkata, "Pak, pekerjaan saya lagi dalam masalah." Kalau dulu orang berkata, "Pak, rumah tangga saya dulu baik-baik saja, dan hari ini saya lagi ada masalah, Pak, ya. Saya lagi sedang bertikai, beda pendapat dengan suami, dengan istri saya." Lalu Anda mulai berkata bahwa Anda sedang dalam masalah rumah tangga. Nah, kenapa? Karena definisi kita seringkali tentang masalah adalah begini, segala sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita, yang membuat kita tidak enak, itu masalah. Ya. Tapi ternyata bagi Paulus, segala sesuatu yang tidak enak yang dia hadapi, ternyata itu bukan masalah. Nanti saya akan buktikan kepada Anda. Lalu apa yang menjadi masalah utama bagi Paulus? Kalau saudara baca di dalam ayat 16, dalam kisah yang sama, ya kisah 16 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba-hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dari belakang, Paulus dan kami dari belakang, dan berseru katanya, "Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Jadi perempuan ini teriak-teriak, "Oh, Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan keselamatan, jalan keselamatan." Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, artinya Paulus mulai merasa tidak nyaman, kenyamanannya terganggu. Ia berpaling kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus yang menyuruh, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, perhatikan, apa yang sebenarnya yang menjadi masalah utama bagi Paulus? Dengarkan ini, ya, dengarkan ini, ya. Ketika dia dicambuk, ketika dia dipasung, ketika dia dipenjarakan, bagi Paulus itu bukan masalah. Ya. Apa buktinya? Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang sebenarnya bagi Paulus masalah adalah begini. Ketika dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, ada gangguan-gangguan yang membuat dia terhalang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bagi Paulus itu masalah, ya. Perempuan ini sebenarnya kalau bagi kita bukan masalah karena dia menyanjung-nyanjung, memuji-muji kita, dan bagi kita tentunya kalau ada orang yang memuji-muji kita, menyanjung-nyanjung kita, bagi kita orang itu bukan masalah. Bagi kita adalah orang yang masalah adalah orang yang menjelek-jelekkan kita, orang yang menghina kita, orang yang menggosipkan kita, orang yang ngata-ngatain kita. Bagi kita itu masalah. Tapi Paulus justru orang yang memuji dia, mengangkat-ngangkat dia, bahkan dia mengatakan bahwa Paulus adalah orang yang menunjukkan jalan keselamatan. Justru bagi Paulus terganggu. Kenapa? Karena
orang ini sebenarnya sedang menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi Paulus untuk melakukan misi, untuk melakukan apa yang Tuhan mau Paulus lakukan. Jadi bagi Paulus masalah adalah begini, segala sesuatu yang menghambat, menghalangi mereka melakukan apa yang Tuhan mau, itu masalah. Sementara kita, masalah adalah segala sesuatu yang membuat hidup kita tidak nyaman. Makanya begini, sebagian besar orang selama hidup mereka nyaman, bagi mereka nggak ada masalah. Meskipun mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun mereka tidak bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Meskipun mereka tidak mengikuti apa yang kehendak Tuhan, bagi mereka nggak masalah. Selama mereka nyaman, selama keuangan lancar, selama pekerjaan lancar, selama rumah tangga baik-baik, selama sehat, semua berarti nggak ada masalah. Meskipun tidak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya. Karena itu hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Mari kita luruskan ya. Apa yang jadi sebenarnya masalah utama kita. Ya. Karena begini saudara, kalau Anda tidak hanya berkata bahwa ketidaknyamanan adalah masalah, makanya hari ini fokus kita ikut Tuhan itu cuma bagaimana caranya supaya kita nyaman. Ya. Fokus kita berdoa hanya bagaimana caranya supaya kenyamanan kita kembali. Fokus kita berdoa, fokus kita melayani, selalu fokusnya itu adalah bagaimana mengembalikan kenyamanan kita yang hari ini sedang terganggu. Ya. Oleh karena itu hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, dengarkan baik-baik hari ini ya. Apa definisimu tentang masalah? Ya. Apakah hari ini sebenarnya tanpa engkau sadar bahwa engkau sedang dalam masalah besar meskipun hari ini pekerjaanmu sedang lancar? Atau engkau hari ini merasa, Pak, saya dalam masalah karena keuangan saya terganggu. Nah, saya mau tunjukkan dalam Alkitab begini. Ya, apa buktinya bahwa bagi Paulus sebenarnya semua penderitaannya bukan masalah. Nah, ini buktinya ayat 25. Ayat 25 berkata begini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi di tengah dia dipukuli, setelah dipukuli dicambuk, setelah dia dipasung ya dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa, perhatikan ini, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Ya. Jadi ketika dalam penjara, Paulus sama sekali tidak berdoa dan bahkan tidak bersungut-sungut. Dia tidak mengeluh, Tuhan kenapa ya aku sudah begitu baik, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, aku sudah lakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tapi hari ini kenapa? Lihat aku dalam penjara, kakiku dipasung, aku dicambuk, Tuhan aku dalam masalah hari ini. Paulus sama sekali tidak ngomong begitu. Bahkan dia berdoa dan Alkitab berkata dia menyanyi. Dan saya tidak yakin isi lagu Paulus itu seperti yang biasa orang Kristen nyanyikan mungkin ya. Ketika dalam masalah mereka mulai nyanyi, Tuhan betapa malang nasibku semenjak ditinggal babu ya. Ya. Tuhan, aku kayak gini Tuhan. Tidak ya. Kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, Paulus menyanyikan lagu himne ya. Ya, dalam bahasa aslinya sebenarnya lagu yang dinyanyikan Paulus lagu himne ya, yang berimplikasi celebrate God, ya, merayakan Tuhan. Ya. Itu dalam bahasa aslinya. Jadi lagu mereka itu bukan lagu-lagu ngenes, bukan lagu-lagu frustasi, bukan lagu-lagu self pity, bukan lagu-lagu frustasi, bukan lagu-lagu tentang keluhan-keluhan, tapi tentang merayakan kebaikan Tuhan, merayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal mereka sedang dalam masalah. Hari ini orang Kristen, kalau Anda hanya fokus masalah adalah ketidaknyamananmu dalam finansial, makanya tidak heran ketika orang Kristen itu kalau diberkati nyanyi luar biasa, tapi ketika pekerjaan gak lancar mulai ngomel, ya, mulai bersungut-sungut, bahkan mulai marah-marah dengan Tuhan, mulai undat-undat. Undat-undat itu ungkit-ungkit kebaikannya kepada Tuhan. Aku harus lakukan ini, aku udah lakukan ini, kenapa Tuhan kayak gini?
Kenapa? Karena fokus Anda masalah adalah ketidaknyamanan terganggu. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara, itu sama persis dengan apa yang orang Israel lakukan. Ya, kalau Anda hanya fokus dari masalah adalah ketidaknyamanan, itu sama dengan apa yang orang Israel lakukan. Nah, lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 mulai. Lihat ini ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ini kisah di mana orang Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh Firaun, ya. Dan mereka berkata kepada Musa, perhatikan ini, ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Mengapa engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Perhatikan baik-baik, ketika ada masalah mereka mengeluh, padahal mereka yang berdoa minta supaya mereka dikeluarkan dari perbudakan. Tapi ketika ada masalah, Alkitab berkata ketika ketidaknyamanannya terganggu, mereka mulai ngomel-ngomel, ini gara-gara kamu Musa. Mereka mulai menyalahkan Musa, mereka mulai marah-marah. Dan itu tidak jauh bedanya dengan sebagian besar orang Kristen kalau hanya fokus masalah adalah ketidaknyamanan. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan di ayat baik-baik, di ayat pasal 15 ayat yang pertama, lihat setelah mereka ditolong Tuhan, lihat setelah mereka ditolong Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi mereka tidak menyanyi ketika dalam masalah, mereka ngomel ketika dalam masalah dan mereka menyanyi setelah masalah mereka ditolong Tuhan. Beda dengan Paulus, Paulus dalam masalah dia menyanyi. Kenapa dia bisa menyanyi di dalam kondisi tidak nyaman? Karena bagi Paulus ketidaknyamanan bukanlah masalah. Makanya dia bisa menyanyi. Bahkan kalau saudara baca, lihat ya di ayat yang berikutnya dalam Keluaran 15 juga ya. Lihat ayat 21. Dalam Keluaran 15 juga Alkitab berkata, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Ya. Miriam baru nyanyi. Nyanyilah bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Jadi mereka nyanyi kalau sudah ketidaknyamanannya hilang, ketidaknyamanannya diganti dengan kenyamanan. Atau dengan kata lain mereka baru nyanyi ketika masalah mereka selesai. Waktu mereka hadapi masalah, mereka ngomel, mereka mengeluh. Kalau saudara ingat kisah Israel ini, kira-kira mirip-mirip siapa ya? Ya. Bukankah ini seringkali mirip-mirip dengan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen perjanjian baru. Ketika ketidaknyamanan terjadi, kita nggak nyanyi memuji Tuhan, kita tidak nyanyi memuliakan Tuhan, tapi kita sibuk mengeluh. Nanti kalau sudah ada solusi baru kita nyanyi. Makanya nggak heran, seringkali orang berkata begini, oh kalau ada berkat, oh haleluya, haleluya puji Tuhan. Kalau lagi senang, oh haleluya puji Tuhan. Wah Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Kelihatan lagi senang. Ya. Tapi ketika sedang menghadapi masalah, waduh ngomelannya juga lebih keras daripada nyanyiannya. Ya. Sungut-sungutnya lebih keras terdengar daripada nyanyiannya. Marah-marahnya ke Tuhan lebih keras terdengar daripada nyanyiannya. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, dengar baik ya. Covid sebenarnya bukan masalah. Lupa, Covid apa bukan masalah? Ya. Karena selama Covid Anda bisa menyanyi, maka Covid bukan masalah. Tapi yang jadi masalah utama adalah kita begini. Ada begitu banyak orang karena Covid mereka berhenti melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Itu sebenarnya masalah, tapi bagi kita nggak masalah. Ya, bagi kita Covid adalah masalah. Berapa banyak orang karena Covid mereka berhenti mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena Covid mereka berhenti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan bagi mereka tidak masalah selama mereka masih nyaman. Ya.
COVID bukan masalah, ya. Yang jadi masalah adalah apakah selama COVID ini Anda tetap setia dengan Tuhan, Anda tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda tetap memuliakan Tuhan, apakah Anda tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, apakah Anda melakukannya itu masalah. Ya. Jangan biarkan COVID, ketidaknyamanan, penyakit apapun, pergumulan apapun yang sedang kau hadapi, membuat engkau berhenti melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Karena itu hari ini, mari saya tidak akan berpanjang firman Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara sejenak di hadapan Tuhan. Dan hari ini setiap orang mulai berkata begini, Tuhan, hari ini Tuhan, semua ketidaknyamananku aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Lalu Anda berkata, lalu gimana Pak? Ketidaknyamanan saya gimana Pak? Kalau saudara baca kembali dari ayat yang kita baca tadi dalam Kisah Rasul 16. Kalau saudara tahu, ketika Paulus menyanyi, Tuhan membuka pintu-pintu penjara, membuka belenggu mereka dengan gempa bumi terjadi. Sehingga mereka punya kesempatan lepas, tapi mereka juga tidak menggunakan kesempatan itu. Karena bagi mereka di dalam penjara bukan masalah. Yang paling penting adalah meskipun mereka dalam penjara, mereka bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Dan akibatnya kalau saudara baca di rumah, kepala penjara bersama dengan keluarganya diselamatkan lewat Paulus ada dalam penjara. Mari kita mau berdoa hari ini biar hidup kita di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, hidup kita tetap memuliakan Tuhan, hidup kita tetap jadi berkat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai setiap kami seperti apa yang Tuhan mau. Pimpin kami Tuhan berjalan dalam tuntunan Roh-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami dalam semua apapun yang sedang kami hadapi. Kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Tapi masalahnya adalah hari ini kami mau menyadari bahwa ketidaknyamanan kami tidak akan pernah menghalangi kami untuk bekerja buat Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk giat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara gue kasih, pulanglah. Terima, ya terima berkat anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan yang percaya sekali sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.